Semangat pagi, puji dan syukur kita boleh berjumpa dan bersekutu dalam saat teduh pagi ini dengan Rehat edisi Jumat 22 Mei 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Pagi ini kembali kami menikmati dan merasakannya. Kami dipersekutukan bersama saat ini dalam saat teduh, untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman suluh kami dalam mengarungi kehidupan hari ini. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan, untuk kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu berfirmanlah, kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yoas Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibiah dari Bersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkan kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Amin. Awali dan akhiri dengan baik. Paranduki sia upui meloi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, posisi atau jabatan tentu merupakan idaman setiap orang.
Kalau seseorang sudah menduduki posisi itu, maka mereka akan berusaha mempertahankannya dengan cara apapun. Termasuk berusaha supaya semua orang yang ada di sekelilingnya tetap mendukungnya. Inilah yang kadangkala menjadi cobaan bagi mereka yang punya posisi itu. Keadaan seringkali memaksa mereka untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan demi sebuah posisi. Yoas hidup benar di mata Tuhan. Ayat 2 pembacaan kita. Ia mengawali pemerintahannya dengan sangat baik. Namun sayangnya, ia tidak mengambil sikap yang tepat kepada rakyatnya yang masih menyembah berhala. Memang benar, Yoas hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi bangsanya dibiarkan jauh dari Tuhan. Ayat 3 bacaan kita. Alkitab menyaksikan bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi di sisi lain, ia membiarkan rakyatnya tetap hidup jauh dari Tuhan dengan menyembah berhala dan memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan. Ia adalah pemimpin. Itu artinya kehidupan rakyat juga menjadi tanggung jawabnya, termasuk kehidupan rohaninya. Demi sebuah posisi, Yoas tidak mengambil keputusan yang tegas kepada rakyatnya untuk menyembah Tuhan saja. Yoas kompromi dengan dosa rakyatnya. Yoas memulai dengan sangat baik, namun tidak mengakhirinya dengan baik pula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa awal yang baik belum tentu akhirnya baik. Perlu bagi kita untuk menjaga diri dan menikmati hikmat Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Tetaplah setia sampai akhir dan terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bersama dengan kami dalam saat teduh pagi ini. Firman-Mu telah kami dengarkan dan kami renungkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami di dalam mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh mengawali dengan baik dan juga mengakhiri dengan baik. Tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami. Kami akan menjalani hari ini. Kami pasrahkan hidup kami Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami, karuniakan kesehatan kepada kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap perjuangan kami, pekerjaan kami, karya kami, pelayanan kami. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan dari dalam semuanya itu, kami senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Iya Tuhan, pagi ini kami pun datang menyerahkan rencana-rencana dan usaha-usaha kami. Tuhan, Engkau berkati, Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya pun boleh membuahkan hasil dengan baik. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami. Engkau tetap berkati mereka, Engkau tetap topang mereka, sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan-Mu, dalam kasih sayang-Mu, menjalani kehidupan ini dalam segala aktivitas mereka. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, rumpun keluarga kami, Tuhan pun juga yang akan menjaga dan menopang mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan jemaat-Mu. Tetap berkati, tetap lindungi mereka
dalam kehidupan ini. Khususnya berikan semangat bagi mereka dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah dalam kehidupan itu, dalam pergumulan itu, mereka tetap bersandar pada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa buat anak terkasih dari saudara kami Esra Manan yang dirawat di rumah sakit PKT. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat yang lalai, ingatkan. Kami berdoa buat yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Petrus Kumedeng yang Tuhan telah pimpin, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan sehingga ia boleh keluar dari rumah sakit, berbekalkan kekuatan kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menuntun terus dalam proses pemulihannya secara sempurna di rumahnya. Bapa, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan-Mu para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Topang mereka, jaga mereka, sehingga mereka pun tetap dalam pengasihan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan kami tetap saling mendoakan dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa kami. Berkati Tuhan, Kota Bontang yang kami cintai Tuhan berkati. Sehingga tetap aman, tentram, bahkan dipulihkan dari COVID-19. Pemerintah kami berkati dalam kehidupan mereka, dalam mengemban tanggung jawab memerintah kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan di dalam kehidupan ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Iya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan akan tim medis, dokter dan perawat, petugas-petugas kesehatan yang lainnya, petugas-petugas yang ada di rumah sakit. Tuhan berkati mereka semua, sehatkan, kokohkan mereka. Iya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang positif COVID-19. Tuhan berkati dalam perjuangan mereka untuk sembuh. Biarlah mereka boleh pulih dan sembuh. Kami berdoa buat adik dari Mama Danun yang tengah menjalani perawatan di Papua. Tuhan berkati dia di sana, sehingga ia boleh menjalani perawatan itu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya dia akan pulih dan sembuh seperti sedia kala. Bapa, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sementara di karantina. Tuhan kiranya berikan kesabaran bagi mereka. Biarlah ya Allah, mereka pun boleh menjalani masa karantina dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami dampak langsung dari COVID-19, kehilangan pekerjaan, di PHK. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka soal ekonomi. Tuhan, pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk berbagi kasih dengan mereka sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, seantero perjalanan kehidupan kami mau pasrahkan ke dalam tangan-Mu hari ini. Tuntun kami, biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini, memaknai kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi akan meraih kemenangan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati mereka semua dalam persiapan-persiapan mereka, dalam menjalankan ibadah puasa dan mengakhirinya dengan baik, dan dalam mempersiapkan untuk meraih hari kemenangan mereka. Tuntun mereka. Sekalipun Tuhan, merayakan hari kemenangan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin, tetapi sukacita mereka tidak akan berkurang. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, inilah kami semua yang datang kepadamu menyerahkan kehidupan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat memaknai dan mengisi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria.